Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Kembali lagi ke segmen serial Ramadan Podcast Ansor. Dalam segmen ngabuburit bareng influencer. Atau kita singkat jadi ngabarin. Kali ini kita kedatangan tamu yang menurut saya cukup inspiratif tapi tidak konspiratif. Jadi ini masih muda sekali, punya banyak pengalaman menulis. Lalu kemudian dunianya habis di pondok pesantren yang saya ketahui. Asalnya Gresik. Saya sapa dulu Mas Afrizal Qasim. Selamat sore. Selamat sore Mas Riyadi ya. Ya, Kok sudah tahu nama saya padahal belum kenalan loh. belum kenalan ya. Kenapa saya bocor Jangan-jangan nama kita Anda udah ya? kenal ya. Iya, Bapak Afrizal ini lahir di Gresik kalau nggak salah ya. Iya, Ya, saya di lahir Gresik. Gresik. Besarnya juga di Gresik, Mas. Saya kurang lebih 18 tahun itu menghabiskan hidup di Gresik. Di Gresik, oke. kemudian- Ngapain aja itu 18 tahun? Ya ngapain aja banyak ya bermain Oke. bola, bermain layang-layang kayak gitulah. Tapi ya itu kan sekilas. Cuman secara umum ya saya menghabiskan madrasah ibtidaiyah bahkan taman kanak-kanak, taman kanak-kanak itu Dia kayaknya juga tahu asal saya ini. Taman nak-kanak aja. taman kanak-kanak sampai madrasah aliyah itu saya di Gresik. Di Gresik, oke. Iya. Sampai Madrasah Aliyah Sampai MA, madrasah aliyah. Ya, baru kuliah ke Jogja ya? Kalau nggak salah ya? baru habis itu 7-8 tahun saya menghabiskan hidup saya di Yogyakarta. 8 tahun ngabisin hidup di Jogja. Iya. Oke. Berapa kali pacaran, Mas? Ini pertanyaan di luar Iya. konteks. Oh, di luar konteks ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini karena bulan Ramadan kan. Jadi kita banyak ketawa biar siapa tahu bisa menghilangkan rasa lapar. Rasa lapar. Iya. Meskipun setelah ketawa lapar lagi. Iya, di Jogja kalau nggak salah di Krapyak juga, Mas ya? Iya, saya di Krapyak. Ya awal pertama kali masuk di Jogja itu saya memutuskan diri untuk mondok di Krapyak, nyantri Oke. di Krapyak. Meskipun itu dilewati dengan perdebatan yang sangat solid ya dengan orang tua. Ah, Pada saat itu orang tua mengharuskan saya untuk ya udahlah di Surabaya aja, ngapain jauh. di Surabaya. Tapi pas waktu itu karena entah ya Jogja punya daya tarik tersendiri gitu loh. Punya daya tarik tersendiri. Akhirnya saya memutuskan dan benar-benar percaya bahwasanya saya harus ke Jogja ini. Oke, harus Jadi ke 8 Jogja. tahun. Harus ke Jogja punya daya tarik tersendiri. Ini kayaknya jamak dikatakan perantau yang ke Jogja. Saya nggak tahu juga daya tariknya apa di Jogja ya. Ya kalau kata Jokpin itu kan apa Mas? Puisinya? Apa? Yang apa? Jogja terbuat dari itu loh. Dari rindu, dari angkringan ya. Rindu dan hujan. Rindu dan hujan. Oke. Berarti Mas Afrizal ini selain rindu, dia itu sering hujan-hujanan. Iya, Iya. hujan-hujanan dalam tanda kutip ya. Oke. Atau apa guyuran hujan raksasa ya? Apa Iya, ya? di bawah guyuran hujan raksasa. Oke. Ini mungkin di bawah guyuran berkah raksasa. Nah, jadi itu saya pernah nulis seperti itu ya. Nah, ya nanti teman-teman bisa searching sendiri itu tulisan di mana. Yang penting judulnya kayak gitu. Judul itu saya ambil dari perkataan seorang Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Oke. Beliau menyebut konsep berkah itu sebagai ya kayak kita sedang hujan-hujanan gitu. Kayak kita sedang berada di musim hujan. Hujan itu kan kalau kita tidak basah, benar-benar basah, meskipun tidak benar-benar basah itu kadang kita kecipratan air hujannya. Air gitu. hujannya. Nah, konsep berkah yang diartikan oleh Syekh Imam Nawawi itu seperti itu. Jadi kita mengharapkan sebuah apa ya kebaikan dari orang yang mempunyai makom ashabul karomah. Oke. Yaitu dengan cara ya kalau tidak benar-benar bisa mendapatkan
limpahan air hujan seutuhnya, ya minimal cipratannya. Iya, gitu. oke. Dari sini aja sudah kelihatan ini Bang Afrizal ini. Dari hujan itu sudah kelihatan berapa karat NU-nya dia. Gitu. Ya. Jadi memang apa namanya Bang Afrizal ini udah kelihatan banget tadi ngobrolin soal hujan itu udah sampai ke artinya corak NU itu kayak begitulah dalam apa namanya mungkin dalam ritual keagamaannya, dalam keagamaannya sebagainya kayak begitu. Nah, saya mau nanya ini Mas, apa namanya? Sampean lama menurutku meskipun lebih lama di Gresik tapi pemikiran-pemikiran sampean itu lebih banyak dipengaruhi di Krapia kalau nggak salah saya melihatnya. Ya itu bisa jadi benar tapi bisa jadi juga salah. Oke. Jadi nggak apa-apa, host disalahin nggak apa-apa. Jadi Host itu disalahin nggak apa-apa. Pas waktu apa ya? Saya benar-benar mengalami sebuah perubahan. Artinya perubahan dalam ya kalau tulisan kan berarti metode belajar lah. Katakanlah metode belajar itu ketika menginjak di usia kelas Madrasah Aliyah Ma'arif NU Asada Munggang Gresik itu kelas 1 kalau nggak salah. Jadi pas waktu itu kelas 1 Madrasah Aliyah. Pas waktu itu saya terdorong dan terpantik untuk membaca beberapa literatur tentang NU. Oke, kelas 1 itu ya? Iya, kelas 1. Sudah membaca literatur tentang NU. Kalau kitab mungkin sudah sebelum-sebelumnya. Ya, kitab kan sebelum-sebelumnya. Cuman literatur yang ya artinya literatur itu kitab putih lah kalau dalam bahasa kita itu. Kitab putih terutama yang itu dimotori oleh Gus Dur. Jadi buku-buku karangan Gus Dur itu banyak aku habiskan di tengah kelas berlangsung. Jadi ketika kelas itu di mana dapatnya itu buku Gus Dur, di majalah, di koran? Buku-buku itu kebetulan saya dapatkan dari paman saya yang waktu itu beliau seorang ketua PAC Ansor di Bunga. Jadi beliau emang seorang akademikus juga dan mempunyai banyak buku-buku keilmuan akademik dan terkait juga literatur KNU-an. Ya Gus Dur, banyak Master Farid Masudi. Oh iya. Terus Andre Velat, banyak lah. Martin. Termasuk yang dari luar. Iya, termasuk yang dari luar karena Anda sudah bersinggungan waktu masa SMA. Waktu itu. Kemudian salah satu faktor lain yang membuat salah satu penunjang lain yang membuat saya terpantik lagi itu ada seorang guru saya yang pas waktu itu waktu masih SMA? Masih SMA juga. Oke, terus waktu SMA juga itu ada seorang guru pas waktu itu beliau mengajar ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu teologi Islam lah. Yang itu di situ menjelaskan beberapa pecahan-pecahan kelompok ataupun sejarah umat Islam kayak Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah dan lain sebagainya. Nah, di situ beliau tuh sangat tipikal guru yang paling energik meskipun sudah tua dan juga menantang siswa untuk berdebat gitu. Untuk berdebat. Artinya kalau nggak membaca ya udah kamu ketinggalan kereta. Jadi beliau itu sangat mempengaruhi saya dalam cara berpikir kritis terkait NU, terus cara berpikir kritis terkait bagaimana sih sejarah NU itu sebenarnya berjalan itu bagaimana. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah proses menulis saya sekarang itu dibentuk oleh hal ini atau tidak, tapi menurut saya iya. Jadi pas waktu Madrasah Aliyah juga kebiasaan saya pas waktu jeda istirahat itu sekitar jam 9 itu saya langsung mendatangi mading sekolah yang itu isinya koran. Nah, kalau di wilayah Gresik dan sekitarnya itu kan Jawa Pos yang paling vokal kan. Nanti Jawa Posnya ini ditit. Gitu. Iya, enggak boleh. Ini nyebut merek ini. Enggak barangkali nyangkut kan. Oke. Pak Dahlan Iskan. Jadi pas waktu itu koran tit itu ya. Rubrik pertama yang saya tuju tuh rubrik opini. Kalau di media itu rubrik opini. Dan yang paling utama yang maksudnya ketika saya menemukan ini tulisannya orang ini tuh
orang-orang NU, terutama Iya, orang-orang iya, yang iya. nulis. Jadi pas waktu usia saya Madrasah Aliyah tuh saya mengalami sebuah fenomena di mana intelektual publik NU itu Luar tumbuh biasa. kembang gitu loh. Dia berkembang sangat pesat dan banyak mempengaruhi cara berpikir saya, cara saya dalam melihat NU. Jadi yaitu saya lahir dari rahim di mana para aktor intelektual publik NU itu kemudian menjadi sebuah milestone dalam Iya. pemikiran Islam di Indonesia. Itu berarti sekitar tahun 2010-an lah. 2010-an. Memang 2010-an ke atas. memang waktu itu lagi jaya-jayanya koran tersebut. Iya, Ya kan? jaya-jayanya Lagi koran jaya-jayanya dan banyak intelektual NU itu menulis di situ. Betul. Saya juga beberapa baca memang tanda kutip dia kayak memfasilitasi orang-orang NU untuk menulis di situ ya. Pas waktu era itu mungkin. Terlepas juga memang pasarnya kan memang di Jawa Timur kalau nggak salah. Pasarnya memang di Jawa Timur. Pasarnya Jawa Timur. Cuman kan ya dia menjadi media vokal gitu loh. Iya. Kalau di Jogja itu kan sangat beragam kan. Iya benar. Tapi di Jawa Timur ya Japos. Dia. Dia. ini Pak Dahlanis kan ini 2 kali udah nyebut nama ini kalau mau ngasih apalah terserah lah mumpung lebaran bentar lagi kan. Ya, kalau di Jogja Mas. Ya, kalau di Jogja itu saya ya itu kan bekal 3 itu buku, guru, dan kemudian media, koran. Iya koran. Saya berangkat ke Jogja itu membawa 3 bekal itu, kemudian bertemu dengan seorang teman yang juga satu frekuensi lah. Suka nulis, suka baca mungkin ya. Aku bisa menilai orang itu suka menulis dan suka baca itu tanpa aku bertanya. Nggak tahu pas waktu itu kayak ini kayak futurolog juga. Beliau ini selain menulis kayaknya ada potensi jadi dukun. serius. Iya, terus lanjut. Jadi pas waktu itu aku pertama kali ya first impression melihat dia cowok. Dia berambut cewek juga nggak apa-apa. Dan orang Madura. Oh iya. Iya, orang Madura pas waktu itu saya lihat, orang ini kok gitu ya. Jadi aku kemudian pas waktu keluar kelas itu ngajak ngobrol. Akhirnya ketemu, ngobrol, dan ternyata dia emang benar-benar penulis sesuai dugaan saya dia benar-benar penulis. Pas waktu itu banyak lah dia mengomentari kritik sastra atau komentar esai kayak gitu banyak. Dan itu dia pas waktu di Jogja itu bertempat di komunitas Kutub. Sampingnya Kutub. kan itu kalau nggak salah ya. Maksudnya deket Krapia itu. Iya nggak sih? Enggak, agak jauh Mas, di deket Isi malah. Oh, deket Isi. Oh iya. Deket Isi. Ya awal berdirinya emang kayaknya di daerah Krapia, tapi sepanjang berjalan itu dia kemudian pindah di dekat Isi. Oke. Yang itu almarhum Gus Zainal ya kalau nggak salah ya. Almarhum Gus Zainal Arifin. Pendirinya ya. Jadi di pondok tersebut itu aku menarik gitu loh, tertantang gitu. Di sana kan tidak boleh dikirimi oleh orang tua. Iya, betul. Harus mencari penghasilan sendiri, entah itu dengan tulisan atau menjual koran. Bahkan banyak saya menemukan pas waktu era 2014-2015 itu ketika saya masuk Jogja itu anak-anak Kutub itu yang jualan koran, yang menjadi loker koran itu banyak. Banyak. Itu termasuk om saya itu jualan koran dulu. Oh iya. Alumni situ juga. Oh iya. Jadi aku tertantang loh, gila orang-orang sini kok mereka benar-benar survive gitu loh di ruang pertarungan ya dalam hal tulisan gitu loh. Dalam hal tulisan mental saya rasa mental juga kan itu penting kan. Kalau generasi milenial kan aku mau mati ini banyak ada giumnya tapi aku nggak tahu ini maksudnya apa keterusannya itu apa. takut mati berani lapar apa nggak tahu ini. Orang-orang yang takut mati tapi berani lapar. Kalau milenial takut mati tapi takut lapar. Dua-duanya takut. Jadi itu aku mulai tertantang, terpantik dan dia mengarahkan gitu loh. Teman saya tuh kemudian mengarahkan, ya udahlah kamu menulis gitu loh. Pas waktu itu ada event lomba
esai nasional di IAIN Purwokerto yang sekarang sudah menjadi Win Shaizu. Iya. Saifuddin Zuhri di Purwokerto. Pas waktu itu temanya kalau nggak salah itu suara mahasiswa di era global lah, Pak. Aku tanya, ini gimana ya, mau ikut lomba ini tuh gimana menurutmu? Ya udah tulis aja. Ya tulis apa gitu. Ya udah, apa yang kamu resahkan itu apa? Gitu. Oke. Ini pertanyaan sulit ini. Awal-awal pas masuk kuliah tuh semester pertama. Terus aku harus mulai dari mana? Ya pertama kamu harus dia kemudian secara teoritik dan teknis itu kemudian menjelaskan cara kita membaca tulisan. Jadi cara kita membaca tulisan di kolom ya, terutama di wilayah kolom opini. Ataupun esai itu kamu harus petakan orang ini, penulis ini tuh di paragraf pertama itu membahas apa. Mungkin lebih ke karakter penulisan. Iya, karakter penulisan. Bahasan di paragraf pertama itu membahas apa, paragraf kedua bahas apa, 3 bahas apa, seterusnya itu bahas apa. Kamu harus petakan itu dulu. Kemudian proporsi mana pemetaan isunya, mana solusinya dan mana klimaksnya itu mana. Kamu harus petakan di situ. Nah, setelah itu aku kemudian mempelajari beberapa tulisan orang kan di kolom-kolom itu. Nah, berangkat dari situ dengan laptop pinjaman. Iya, ini beneran. Aku masih ingat itu dengan laptop pinjaman. Ini mungkin masuk ke proses kreatif beliau ini menulis, dari membaca, menulis sampai enggak punya laptop untuk menulis lalu pinjam. Ini bisa jadi inspirasi loh ini. Dengan laptop pinjaman kakak kelas saya. Enggak ke warnet dulu ya. Dulu kan masih menjamur warnet tuh tahun segitu. Kalau ngeprint aja mungkin ya di warnet, tapi kayaknya pas waktu itu warnet kurang nyaman deh buat menyelesaikan sebuah hal yang serius. Ya kalau dinilai itu serius ya. Sekali. Serius. Ya. Jadi pas waktu itu aku dengan modal laptop pinjaman, saya masih ingat merek laptopnya Toshiba tapi nggak tahu tipenya apa, dari kakak kelas saya. Iya. Saya berhasil menyelesaikan satu tulisan dalam kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Iya, 3 sampai 1 mingguan lah. Itu yang untuk lomba itu? Iya, untuk yang lomba di Purwokerto itu saya menyelesaikan tulisan dan tanpa dinyana pas waktu itu kok saya dapat juara 1. Jadi gini loh, apa ya, itu kan coba-coba kan, coba-coba. Awal pertama kali saya nulis itu serius. Awal pertama langsung jadi juara 1. Langsung jadi juara 1. Alhamdulillah langsung jadi juara 1. Nah, di situ saya kemudian berpikir kan, apa saya sempat sih beberapa bulan setelah itu tuh saya tidak bisa move on gitu loh dari euforia juara 1. Dari euforia juara 1, tapi tanpa menghasilkan karya apapun. Cuman pas waktu itu saya bertanya pada diri sendiri, kalau saya berhenti menulis, berarti kemarin tuh ya memang benar-benar coba-coba. Tapi kalau saya melanjutkan menulis, saya harus berani mempertanggungjawabkan argumentasi saya, setidaknya minimal itu kan. Iya. Itu pilihan berat sih pas waktu itu, karena ya awal-awal kuliah lah. Awal kuliah anak pedesaan masuk di perkotaan itu kan shock culture kan. Jadi banyak mainnya gitu daripada bergumul dengan beberapa teks-teks di kamar pas awal-awal itu. Jadi tapi lambat laun setelah momen itu saya akhirnya ya tanpa disangka juga dikenal di kelas itu sebagai penulis gitu kan. Akhirnya ya dorongan dari teman-teman yang menyebut halo penulis kayak gitu kan. Akhirnya saya kemudian waduh kayaknya nggak bisa deh aku lepas dari penulis citra seorang penulis itu. Akhirnya ya udah saya kemudian menyelami. Iya. Jadi memang tapi kayaknya mungkin bahasa coba-coba itu penamaan saja, karena kalau diruntut ke belakang sudah suka membaca, maksudnya kolom-kolom, lalu kemudian ketemu penulis di kutub, artinya ya memang bukan coba-coba sebenarnya. Coba-coba ngirim mungkin ya, tapi kalau nyoba-nyoba nulis kayaknya enggak deh. Oh gitu ya. Iya. Yang saya tangkap begitu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Iya. Ya penjelasan tadi kan cukup jelas lah. Yang mana ada sistem penunjang. Jadi kita
saya tuh punya pikiran bahwasanya kalau kita ingin menuju sebuah target tertentu, jangan hanya fokus ke targetnya, tapi Oke. kita harus fokus membangun sistem penunjang itu dulu. Oke, Ya target saya katakanlah penulis itu. Heeh. Tapi sistem penunjang saya yaitu bacaan, Bacaan, partner debat atau partner habit diskusi, lah ya habit. habitnya. Terus kemudian ya analisis teks dan seterusnya. Jadi sebelum kita berfokus pada suatu target, paling utama mula-mula kita harus membangun ekosistem atau sistem penunjang itu terlebih dahulu. Oke, ini penting dicatat, maksudnya memang kalau menulis ini punya ekosistem yang mendukung itu bisa mempercepat ya, maksudnya dalam artian mempercepat target kita tanda kutip menjadi penulis, meskipun kadang kita itu nulis kadang bukan untuk wah penulis, bukan untuk kadang untuk itu kan, kadang memang tadi itu kayak sebuah apa dari keresahan kita tulis itu kayak selesai nulis aja tuh biasanya sudah punya kegembiraan, punya kepuasan masing-masing kan. Kepuasan masing-masing emang. Setiap kali ya selesai kita nulis itu apa ya? Ya dunia itu kayak cuma 1 lembar 2 lembar aja gitu. Tapi ya itu kan apa ya? Ya rasa kepuasan kita sendiri kan. Itu subjektivitas saya sendiri kan. Dunia 1-2 lembar. Maksudnya membaca dunia dalam 1-2 lembar ya, boleh juga, tapi mungkin nggak seluruhnya sih itu. Iya, nggak seluruhnya, tapi kan itu makanya aku tadi bilang bahwasanya itu rasa subjektivitas saya. Yang itu dia apa ya, berasal dari kepuasan saya menyelesaikan sebuah tulisan. Gitu. Siap. Kalau sekarang mungkin orang nulis itu tanda kutip kalau dia targetnya honor ya udah tanda kutip terbatas ya, maksudnya media-media yang terbuka untuk ngasih honor ke penulis apa dan sebagainya. Mungkin beberapa kali kita dulu kalau misalnya nulis lalu kemudian dipublish ada semacam kultur apa namanya syukuran gitu kan. Iya kan. Tapi kalau sekarang kadang-kadang kita nulis dipublish ngeri nih, ngopi-ngopi dong. Kita kan jawabnya gimana ya itu ya, wes gak ono honore ya kan, gak enak. Kayak gitu. Tapi sahabat-sahabat, itu mungkin salah satu perjalanan Mas Afrizal ya dalam oh iya, satu tambahan lagi. Gimana? Kalau pas waktu katakanlah di Gresik itu kan banyak literatur keagamaan kayak Ken1. Oke, iya. Tapi setelah menginjak di Jogja itu saya ternyata tak pikir-pikir ternyata banyak menghabiskan waktu untuk bergumul dengan buku-buku sastra sih. Makanya dari bentuknya Mas Afrizal ini sastrawi ya Mas. Coba. Jadi kayak gitu apa ya? Entah ya kenapa Jogja begitu nyaman gitu loh buat membaca buku-buku seperti itu dan sangat mendukung kan? Iya, sangat mendukung Jogja. Maksudnya sangat mendukung sekali. Kita tidak mau ngobrolin Jogja, tapi mungkin kalau itu dibilang ya iya, maksudnya toko-toko buku yang masih murah, masih banyak dan sebagainya. Kita bisa pinjem ke teman apa dan sebagainya kan. Kita bisa pinjem ke teman, bahkan beli bekas pun. Beli bekas sangat dihalalkan kan. Sangat dihalalkan dan kadang-kadang ini buku bagus ini. Gitu. Iya kan. Ya. Nggak perlu baru tapi wah ini buku bagus ini. Saya berapa kali juga beli buku bekas sih. Maksudnya buku-buku sastra bekas itu kan berapa kali juga beli di pasar Sentir kalau juga. Iya. Nah, sastra itu menurutku emang sangat apa ya? Dia itu kayak punya apa sih? Punya pengaruh yang cukup mendalam sih dalam bagaimana cara kita mengatur tulisan, ritme tulisan. Okay. Mengatur gaya bahasa. Terus bagaimana cara kita memperhalus gagasan yang sebenarnya itu bisa jadi dinilai gagasan yang cukup dalam tanda kutip bebas banget gitu kan. Jadi dengan penyampaian yang sastrawi itu orang akan apa ya secara tidak sadar akan dan biasanya tulisan nggak jadi gersang kalau kita sering membaca. Jadi ada emosinya. Ada emosinya. Salah satu faktor yang menurutku membuat emosi tulisan itu muncul adalah satu bacaan sastra, yang kedua adalah tidak punya uang.
Jadi tidak punya uang itu kan. Kita merasa ya Allah. Hari ini makan apa? Gitu kan. Tapi kok masih hidup gitu. Masih hidup gitu kan. Anak kita itu berpikir juga waktu di Jogja itu lapar tapi masih hidup tuh kadang kontradiktif. Kontradiktif sekali kan. Kontradiktif sekali. Jadi posisi lapar itu menurut saya bisa itu sih memantik emosi kita untuk keluar. Iya. Jadi itu sih menurut saya. Sudah dari Gresik ke Jogja, lalu kemudian ketemu sama sastra. Mungkin teman saya juga ada yang kayak begitu, artinya nulis dia harus disentuh dengan sastra. Kalau banyolan-banyolan dia itu kelakar dia kalau misalnya saya nulis tidak disentuh dengan sastra, mungkin tulisan saya itu akan berbentuk menjadi sebuah orasi. Iya betul. Meskipun menurut saya orasi juga butuh sentuhan sastra. Iya. Kayak gitu. Karena orang yang mendengar itu kan perlu sentuhan emosi untuk mengikuti Dan kita. menurut saya tokoh yang sekarang menjadi orator tapi juga punya nyawa sastrawi itu adalah Gus Yahya Khalil Stakuf. Ya kita nggak perlu memperdebatkan itu karena kan. Jadi, iya. Suaranya dia yang menggelegar di Sidoarjo. Itu. Wah itu sangat luar biasa itu. Ya. Kita Mas Afrizal ini sudah menerbitkan satu buku yang menurut yang saya baca sedikit itu merupakan kumpulan tulisan dia. Ada berapa tulisan gitu antara 26 mungkin ya Mas. 26 sampai 40 ya? 26 sampai 40-an. Oh, 40-an ya. Dan menariknya teman-teman, sahabat-sahabat, ini judulnya juga sangat sastrawi sekali kalau menurutku. Jadi ini judulnya membaca zaman akhir secara metaforis. Mungkin kalau waktu aku membaca di awal, kalau nggak salah saya ini baca di salah satu koran media online. Media online. Media online. Ada pertanyaan pertama yang dia luncurkan di buku itu dan itu sangat menurutku terhentak. Dan orang itu menjadi penasaran mau baca kelanjutannya. Kenapa yang banyak meninggalkan kita itu para kiai bukan pejabat-pejabat yang koruptor itu. Nah itu saya membaca ke bawah itu dan ternyata mungkin ini sangat dipengaruhi sekali sama pengalaman dia ya, maksudnya keseharian dia yang kemudian bertemu dengan para kiai yang mengajarkan banyak ilmu dan sebagainya, sehingga kemudian dia menuliskan itu. Kalau nggak salah Mas Afrizal itu nulis judul ini membaca zaman akhir secara metaforis di media online itu waktu meninggalnya siapa Mas? Iya pas waktu itu era pandemi 2021 oke. Waktu itu pandemi 2021 ya, sebagai anak pondok kan anak pesantren kan pas waktu itu tidak boleh keluar kan. Iya, di Krapyak berarti ya itu ya. Krapyak. Full di Krapyak, lockdown di Krapyak, nggak bisa keluar. Ya suasana ya selain mencekam, hening ya. Iya, hening. Di situ tuh hening. Itu hening. Terus kemudian ya pas waktu kalau nggak salah lockdown yang kedua deh setelah yang pertama. Iya, setelah yang pertama itu. Apa? Era Omikron apa yang nggak salah ya? Iya, pokoknya era Omikron atau apa. Yang parah Jadi pas waktu itu beberapa kali kiai saya, Kiai Najib Abdul Qadir Munawir Abu Yarham, beliau itu sakit punggung gerah. Tapi di masa-masa sakit beliau masih sempat ngajar, masih sempat menerima setoran Quran gitu kan. Dan itu tidak sebentar, artinya mulai dari jam 11 sampai jam 1 bahkan. Mulai dari jam 11 sampai jam 1 itu menerima setoran Quran. Nah, di masa yang kemudian penyakit beliau semakin parah, itu ya ketar-ketir dong, kita sebagai santri itu ketar-ketir kan. Waduh, gimana ya kalau semisal ya, tapi kita tidak berpikir ke arah sana, cuman rasa itu udah rasa itu udah ada gitu loh pas waktu itu. Jadi
Ya linglung lah. Pas Oke. mendekati kematian ajal beliau itu santri-santri itu ya merasakan hal yang sama. Saya kira ya merasakan hal yang sama. Bagaimana rasanya ditinggal, kehilangan seorang figur yang kita cintai dan kita teladani sejak lama itu. Nah pas waktu saya masih ingat sekali pas waktu pagi, beliau kan meninggal sore. Iya. Di pagi itu saya duduk-duduk di teras pesantren, sambil baca buku. Cuaca sedang cerah-cerahnya. Kemudian tiba-tiba ada kupu-kupu satu mendatangi aku. Kupu-kupu satu mendatangi Iya, kamu kupu-kupu yang satu sedang kecil, duduk di yang duduk teras. teras Terasnya pantai. sepi, rata-rata teman masih pada tidur kan. Kupu-kupu satu putih mendatangi aku. Kok ada kupu-kupu? Kan mikir gitu. Ya sebagai Biasanya memang ada nggak itu kupu-kupu enggak itu? sih, jarang. Jarang ya. Di alam bawah sadar kita kan sudah dikenalkan kan kalau ada kupu-kupu Iya. itu apalah ya kayak gitulah. Artinya ada tanda-tanda tertentu lah yang Ada disampaikan. tanda-tanda tertentu lah yang disampaikan itu. Ada kode budaya. Kode budaya, oke. Jadi setelah satu itu tiba di dekatku, kemudian aku dekati kan, terus dia kabur ke arah timur kan, ke arah timur. Lah di arah timur itu ternyata ada dua lagi Kupu-kupu juga. kupu-kupu juga, yang satu kecil, yang satu agak besar, yang satu besar sekali. Arahnya itu ke arah dalam kiai, arah dalam kiai. Pas waktu itu ada apa ya kok? Masih pagi. Kok gini? Setelah itu siang habis duhur kalau nggak salah. Ya kita dapat arahan dari Pak Lurah untuk ayo teman-teman sama-sama kumpul di Dalam. ya ada aula depan dalam itu untuk ngaji di situ. Kita tidak tahu posisi kiai pas waktu itu kayak gimana. Cuma diminta untuk diminta untuk ngaji di situ. Jadi anak-anak berbondong-bondong untuk ngaji Yasin pas waktu itu. Oke. Nah setelah Yasin selang 1-2 jam itu, kemudian sekitar jam 16.45 atau jam 5-an kita dikabari kalau kiai kita meninggal. Wah itu tangis dan haru itu tidak bisa terbendung di aula itu. Iya, di benak teman-teman itu. Ya bagaimana ya rasanya itu, kita kehilangan seorang teladan, kita kehilangan seorang figur yang sangat kita cintai. Jadi dan itu sangat-sangat meresahkan aku gitu loh. Sebelum beliau itu kan ternyata banyak kan beberapa kiai-kiai yang meninggal secara beruntun. Oke. Bahkan RMI Nahdlatul Ulama pas waktu itu melis setidaknya ada 200-an kiai. 200-an kiai. Iya, 200-an kiai yang ya punya jasa lah di Nahdlatul Ulama itu meninggal. Nah, kemudian tambah lagi dengan kiaiku. Nah, itu gejolak yang cukup meresahkan sih. Kenapa kok kiaiku yang dipanggil kok bukan orang-orang yang sampean tulis. Iya, itulah. Itu. Jadi pas waktu itu itu menjadi keresahan menurutku paling fenomenal ya selama saya menulis. Kan rata-rata emang tulisan saya itu berangkat dari keresahan pribadi. Kayak yang intelijensia muslim di era pasca kebenaran itu kan emang keresahan pribadi saya terkait salah satu majelis permusyawaratan ulama di Aceh itu mengharamkan game PUBG. Ya saya mencoba untuk mengharamkan game PUBG karena di situ ada salah satu simbol yang dinilai oleh mereka itu menyerupai Ka'bah. Itu kan formalistik sekali. Jadi sebagai game PUBG juga pas waktu itu saya tidak Anda sebagai gamer waktu itu? Pas waktu itu sebagai gamer. Jadi tidak hanya secara keilmuan kan saya membantah, tapi juga secara pengalaman juga saya. Orang kayak gini kok masa dibilang kayak Ka'bah sih? Itu kan apa ya? Tasbih atau penyerupaan yang ya banyak lah, banyak yang berlebihan hal yang berlebihan kan seperti itu. Makanya di situ saya
komentari bahwasanya ya kalau cuma hanya menyerupai itu ya banyak hal di dunia ini yang menyerupai simbol-simbol agama kayak stang sepeda dinilai kayak salib gitu kan. Banyak hal lah, tapi kenapa kok harus diharamkan gitu? Apa alasannya? Nah, makanya kalau kayak begitu berarti kayak ambulan itu diharamkan. Iya, kayak ambulan itu diharamkan. Iya, saya masih ingat guyonan Gus Yahya pas waktu dulu di Gresik itu. Pas waktu saya semobil kan sangat dengan beliau, terus ngelewati MWC di desa itu ada MWC Mabarot gitu loh, Mabarot ya, rumah sakit kecamatan lah yang itu punyanya NU. Beliau melihat ada logo itu, logo yang menyerupai lah intinya menyerupai ya. itu. Ini kalau ketemu orang-orang kanan itu diharap-harap. Aku tersenyum aja gak bisa balas. Iya, dan itu faktanya emang kan banyak kan. Kita di sosial faktanya emang media kayak banyak menemukan orang-orang yang sedikit-sedikit orang-orang yang sedikit-sedikit menjadikan orang itu kayak kayu bakarnya neraka. Kayak bakarnya neraka. Jadi mereka ya kalau dalam bahasanya itu masih berhenti di ya peradaban teks lah. Masih tekstual banget lah. Kalau NU sekarang kan bisa dibilang sebagai ya peradaban berpikir lah. Peradaban berpikir. Hadrotul fikr. Oke, kita kembali lagi ke tulisan yang tadi. Maksudnya setelah dia mengalami banyak hal atau kemudian kejadian-kejadian yang membuat Mas Afrizal ini merasa kehilangan, merasa ditinggal, utamanya sama kiainya sendiri, almarhum Gus Najib ya. Gus Najib. Lalu kemudian dia menulis satu buku. Itu setelah berarti Mas, setelah beliau meninggal sampean menulis. Iya, setelah beliau meninggal saya menulis. Yang menjadi pertanyaan saya itu sebenarnya apa kaitannya dengan akhir zaman, Mas? Iya, salah satu Memang ada beberapa teks yang sampean kutip dari yang teks yang wajib. Ada salah satu teks yang saya kutip itu memang ya salah satu tanda akhir zaman. Ya sebenarnya ketika Nabi Muhammad itu kan nabi akhir zaman. Iya. Nabi akhir zaman, kemudian ya banyak orang kemudian melekatkan jenama akhir zaman itu, tidak hanya Ronggo Warsito. Melekatkan jenama akhir zaman itu terhadap satu fenomena-fenomena tertentu kan. Lah, saya skeptis pas waktu itu. Apakah ini juga menjadi bagian kematian ulama yang berduyun-duyun ini, kepergian ulama yang berduyun-duyun ini apakah juga menjadi tanda-tanda akhir zaman gitu loh. Saya skeptisnya di situ. Ternyata ya secara fenomena emang itu tidak bisa lagi dibantah. Cuman kita kan diajarkan dengan iman yang harus ditebalkan dan ditebalkan lagi. Jadi ya sikap akhir zaman itu jangan disikapi secara pesimistis, artinya ya kita kehilangan satu keteladanan mungkin tapi keteladanan itu akan bisa tumbuh, akan bisa berkembang lagi kalau kita ya mengamalkan apa yang beliau teladani seperti itu. Jadi tidak bisa kita menilai jenama akhir zaman itu dengan nada pesimis. Kita harus menilainya dengan nada positif gitu loh. Jadi ya terkait literatur hadis yang menyebutkan bahwasanya ya beberapa tanda-tanda akhir zaman gini kayak gitu. Ya oke lah, tapi setidaknya kita punya pegangan, setidaknya kita punya keinginan kuat dan keteguhan untuk menghidupkan kembali bagaimana pelajaran-pelajaran beliau, keteladanan beliau seperti itu, Mas. Ya, artinya menurut Mas Afrizal itu akhir zaman itu bisa dibaca salah satunya dengan banyak meninggalnya atau kemudian banyak wafatnya kiai-kiai atau kemudian ulama-ulama di salah satu teks ya. Emang di era-era pandemi itu kan emang nomenklatur akhir zaman itu banyak muncul, Mas. Dan banyak dibicarakan kan iya, itu. Betul. Maka ini tanda akhir zaman. Maksudnya wabah yang begitu meluas di dunia. Kayak gitu kan, terus kematian yang bertubi-tubi dan berduyun-duyun, ulama yang pergi ataupun pulang dalam pelukannya, itu kan yang buat kita
apa ya? Ya berpikir bahasanya Oh, jangan-jangan ini jangan-jangan ini udah zaman. Tuhan. Heeh. Maksudnya tidak hanya keresahan saya, tapi banyak orang. Oke, benar. Ya karena ada orang-orang itu Mas Afrizal yang bilang akhir zaman itu tandanya kalau misalnya kita ngucapin selamat Natal ke saudara-saudara kita orang Kristiani. Waktu itu saya punya pengalaman itu Mas. Jadi itu kalau kamu ngucapin selamat Natal ke orang-orang Kristiani itu tanda-tanda akhir zaman. Aku bilang aja mungkin itu akhir tahun kali ya kan akhir zaman. Iya, itu akhir tahun. Karena itu tanggal 25 dan 5 sampai 6 hari lagi udah berganti tahun. Ya, maksudnya teman-teman kalau misalnya apa namanya ingin belajar tentang akhir zaman, mungkin jangan yang dangkal ya. Iya, Ya. Agak substantif sedikit. Iya emang. Jadi memang banyak kelompok-kelompok yang ya itu formalistik sekali dalam Formalistik. melihat fenomena. Dan itu banyak ditulis sama Mas Afrizal kayaknya di buku ini. Betul. Ah. Jadi emang buku itu banyak dipengaruhi juga oleh apa ya? Ya fenomena Internet mungkin ya. iya fenomena internet dan fenomena sosial politik sih. Oke. Terkait apa ya? Ya pengaruh ataupun dominasi HTI, FPI pas waktu itu. Pas waktu itu ya. Jadi ya lebih banyak menyerang ke kelompok kanan. Iya. Tapi tidak di wilayah teologi atau keimanan mereka, cuma di wilayah sosial, di wilayah ya. budaya seperti itulah. Oke, Mas, mungkin ini terakhir itu tadi kita membahas terkait dengan membaca membaca zaman akhir secara metaforis. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Afrizal. Nanti sesi promosinya nanti ya, setelah satu pertanyaan lagi. Mas, ada banyak yang bilang bahwa era internet ini membuat orang itu tidak bisa keluar dari mana-mana. Bahkan kemudian kalau nggak salah di salah satu bukunya Gus Yahya ya, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, dalam konteks globalisasi ini kita itu terhubung dalam artian yang mungkin secara dangkal saya memahami itu ya kayak internet apa dan sebagainya itu kan sudah menghubungkan orang dan sebagainya, dan itu sudah tidak terbatas. Nah, memang di beberapa sosial media kita itu kan tidak sedikit yang dibanjiri dengan informasi-informasi yang itu Islamnya menurut saya apa ya, mungkin dibilang tekstual iya, cuma banyak juga pengikutnya gitu loh. Kita tidak bisa menafikan bahwa kelompok-kelompok ini menemukan rumpunnya juga di internet. Iya. Itu gimana Mas? Kalau saya menilai ya emang kelompok kanan itu emang karena mereka tidak punya posisi yang dominan di kehidupan nyata. Di Indonesia ya? Di Indonesia terutama konteksnya, karena pas waktu itu emang sudah dijejali oleh NU dan Muhammadiyah. Akhirnya mereka yang rata-rata didominasi oleh orang-orang eksak. Oke. Kemudian mendahului. Bisa dikatakan mereka mendahului terjun di wilayah dunia maya. Platform digital mereka banyak banget. Platform digital mereka banyak banget dan masif sekali. Artinya masif itu ya selain kuantitas tapi kualitas menurut saya lebih ke kuantitas tulisannya sih. Kuantitas tulisannya dan kuantitas medianya tuh sangat cepat bercabang dan kemudian menjejali Google kita kan. Dan ya mungkin itu bukan kesalahan sih, mungkin keterlambatan mungkin ya. Keterlambatan ya kelompok Islam moderat untuk terjun di dunia maya tersebut, sehingga untuk mengimbangi itu awal-awal itu emang agak berat sekali. Meskipun usaha itu masih dilakukan sampai sekarang, tapi ternyata kelompok kanan itu cukup adaptif gitu loh terhadap beberapa fenomena. Ya karena mereka kan tumbuhnya rata-rata di wilayah perkotaan. Kemudian ditopang oleh kelas menengah. Muslim terdidik. Urban lah ya, urban. Sehingga modal sosial udah dapat, modal kapital udah dapat. Tinggal bagaimana mereka itu
ya Ya, mudah sekali lah mudah memainkan sekali. hal seperti itu. Sedangkan yang kelompok Islam moderat ini baru di wilayah, menurutku baru di wilayah pinggiran, Pikiran. baru di wilayah pinggiran. Artinya ya masih menginduk ke kelompok kita yang dulu gitu loh. Yang masih sangat konvensional lah menurutku. Iya, masih apa sangat namanya? konvensional. Mereka kita itu kelompok Islam moderat itu secara praktikal itu masih belum bisa apa ya masuk ke wilayah orang-orang yang di luar kita. Itu tantangan sih untuk tantangan saat hari ini tuh seperti itu. Bahkan kelompok itu kemudian berkembang menjadi ya mereka kan mengawini pop culture kan. Mengawinkan diri dengan pop culture. Iya, mengawinkan diri dengan pop culture sehingga adopsi pembaruan budaya dunia itu sangat Iya. digemari gitu loh. Kayak kita tahu kan salah satu figur yang paling vokal di wilayah ini adalah Felix Shaw, kayak seperti itu. Felix Shaw, kemudian Hanan Attaqi, Khalid Basalamah dan lain sebagainya. Jadi saya menilai dalam kurun waktu yang cukup panjang ya. Saya mengingat itu sekitar 2008 atau 2000. Pokoknya di bawah Awal-awal 2000-an lah ya. Awal 2000-an itu yang kalau kemunculan Islam Maya sendiri tuh 98 lah reformasi. Ini penamaan Islam Maya. Iya. Artinya Islam yang Maya. Islam yang Maya gitu. Cuman nyatanya yang Maya itu juga yang diimani. Yang diimani. Oke. Bahkan oleh orang-orang kita sendiri tanpa sadar. Tanpa sadar. Misal kita searching soal hukum child free, itu yang muncul pertama kali di laman kita itu di pencarian, di mesin pencarian. Itu websitenya orang-orang sana. Iya. Kita mencari hukum toharo itu yang muncul orang-orang sana. Tanpa kita sadari kita mengklik dan kita membaca dan seterusnya. Jadi ya itulah gerakan Islam Maya itu sangat mempengaruhi konstruksi sosial masyarakat Indonesia sekarang ya. Apalagi kan kita kalau ngomongin soal komposisi penduduk kan banyak didominasi oleh kaum muda yang notabene itu sangat digital native ya, maksudnya dia. Iya, digital native. Dia bangun tidur udah harus lihat HP, sebelum tidur harus lihat HP, bahkan waktu tidur kalau bisa mungkin dia bisa lewat HP. Itu gimana Mas? Pesannya aja lah buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang seusia kita ya. Kita seusia. Coba cek KTP. Ya, intinya belum 30 ke atas lah. Itu masih dikatakan milenial lah, Gen Z, Gen X. Maksudnya satu sisi kita tidak bisa menghindari bahwa mesin algoritma kita itu ya mau nggak mau ya masih didominasi oleh mereka. Iya. Tapi di sisi yang lain mungkin ini bisa mendegradasi beberapa nilai yang sudah menjadi kesepakatan kita sebagai bangsa. Nah, menurut Mas Afrizal gimana nih pesan-pesannya? Ini lebih ke tips sih. Sebelum sampean promosi buku, nanti saya minta itu dulu. Menurut saya apa ya? Ya berhenti jadi pengikut, tapi jadilah aktor. Jadi menurutku itu penting. Artinya aktor itu tapi tidak jadi aktor Islam kanan. Menjadi aktor Islam yang kita yakini aja, Islam moderat lah, kelompok-kelompok Islam moderat. Jadi artinya menjadi aktor itu ya kita juga menyumbang kontribusi kita terhadap agama kita sendiri, keyakinan kita sendiri, bahwasanya Islam yang diajarkan oleh kiai itu seperti ini, Islam yang diajarkan oleh ulama itu seperti ini, Islam yang diajarkan oleh kitab-kitab atau guru kami itu seperti ini. Jadi jadilah aktor, menurutku itu penting karena kalau kita hanya mengoceh dan mendebat tanpa kita melakukan sesuatu itu sama saja, itu nonsen lah. Jadi kalau mereka mainnya di dunia maya, ya udah kita main debat secara dunia maya. Gitu. Website, ya udah kita bikin website, kita kelompokkan massa, entah itu dari anak-anak pesantren, entah itu dari anak kuliah yang alumni pesantren untuk kemudian mengarus utamakan pemikiran Islam
yang moderat di Indonesia. Dan kita tidak kekurangan itu menurut saya. Sebenarnya tidak kekurangan itu. Cuman kemauannya ya kemauan dan keinginan untuk menulis, keinginan untuk mengharusutamakan itu harus tumbuh dulu sebelum benar-benar terjun di wilayah itu. Ya tidak harus menulis lah, kalau misalnya tidak bisa menulis. Menulis di bisa Twitter bisa ya kan? Ya, menulis di Twitter status juga bisa, status. Ya, kan? Bisa, status WA bisa. Enggak, artinya sekarang itu sudah banyak media yang sangat beragam, sangat terbuka. Template dan platformnya dan sangat terbuka. Dan kalian sangat boleh sekali untuk mencurahkan pikiran kalian tentang Islam di Indonesia, terutama Islam moderat itu di media tersebut. Jadi seperti itu sih Mas, jadilah aktor. Oke. Pesannya Mas Afrizal singkat, jadilah aktor. Artinya teman-teman tidak hanya mendebat atau kemudian berwacana, langsung mengaktifasi diri aja di wilayah sosmed atau kemudian ya mungkin teman-teman kita ada yang sudah terjangkit ya kita ajari dikit-dikit lah ya. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat semua, kita sudah sampai di akhir acara. Kalau misalnya teman-teman, sahabat-sahabat mau mendalami pemikiran Mas Afrizal, kita cuma sedikit tadi bahas, kalau nggak salah cuma 2 tema ya paling ya. Iya, 2 tema. Padahal di sini banyak banget pemikiran Mas Afrizal ini yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi Islam sekarang. Dengan sentuhan-sentuhan sastrawi tadi yang dibilang. Enak loh baca tulisannya Mas Afrizal itu enak. Kalau saya kan cenderung daripada baca sastra mending nonton film Korea. Dia sama-sama menyentuh. Ya, sahabat-sahabat, ini ada buku yang menurut saya bagus, membaca zaman akhir secara metaforis ini bisa dibeli di mana nih Mas Afrizal? Di Jakarta. Ya, linknya nanti taruh bawah. Iya, linknya taruh di bawah ya Pak. Teman-teman operator nanti linknya taruh di bawah. Nanti katanya ada kopi lah dibuatin pantry. Ya, sahabat-sahabat, terima kasih sudah stay bersama kami. Serial Ngabuburit bersama Influence. Beliau ini Mas Afrizal, terima kasih Mas Afrizal sudah berkenan hadir. Ini kita sudah di bulan Ramadan hari saya ini. Saya juga terima kasih juga diundang di podcast Ansor yang megah ini. Megah ini. Iya. Kita besok kira-kira mau bahas apa lagi ya? Iya, di bulan Ramadan kan berkah seperti guyuran hujan. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.